May Day, 3.736 personil TNI Polri diterjunkan untuk pengamanan 10.000 buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Surabaya. Menuju Tanah Suci, ribuan jemaah calon haji asal Tulungagung dan Kediri diberangkatkan ke Asrama Haji Surabaya. PHK jadi berkah, mantan buruh pabrik sukses budidaya bibit ikan lele di Lamongan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Jatim Awan kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di Jawa Timur. Dan pemirsa, berikut Jatim Awan selengkapnya bersama saya, Mustika Ratna. Mengawali Jatim Awan edisi hari ini pemirsa, sebuah mobil sedan hangus terbakar saat melintas di Jalan Raya Celuring, Banyuwangi pada Rabu pagi. Dalam kebakaran ini, pengemudi mengalami luka akibat korsleting pada mesin kendaraan dan kini mendapat perawatan di rumah sakit. Beginilah suasana kepanikan warga saat berusaha memadamkan api yang berkobar pada mobil jenis sedan Suzuki Baleno menggunakan apar. Sedan hitam bernomor polisi DK 1933 AAC yang dikemudikan Sugeng 50 tahun, warga Dusun Cemetuk, Desa Kecamatan Celuring, Banyuwangi. Dari informasi kepolisian, kebakaran terjadi pada pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Sedan yang dikemudikan oleh Sugeng melaju dari Jajak menuju rumahnya di Celuring. Namun hingga di depan SMPN 1 Celuring muncul percikan api dari dalam kabin kendaraan hingga akhirnya membesar. Lantaran panik, pengemudi langsung melompat keluar kendaraan. Dengan kondisi tanpa pengemudi, kendaraan yang terbakar ini melaju tanpa kendali hingga akhirnya menabrak pembatas jalan. Warga sekitar langsung menolong korban yang mengalami luka bakar, langsung dibawa ke Rumah Sakit Ar-Rohmah. Sejumlah warga setempat sempat berupaya memadamkan api dengan tabung apar milik SPBU yang tak jauh dari lokasi kejadian. Api dipadamkan dari petugas pemadam kebakaran. Kita melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang terbakar itu, dan pemilik mobil menurut informasi dari masyarakat itu melarikan diri. Dan kita masih kejadian ini masih kita selidiki untuk selanjutnya. Terus mungkin ada korban ininya Pak, mungkin untuk kerugian material seberapa? Kalau untuk kerugian material masih kita dalami ya. Karena ini baru selesai memadamkan api yang membakar mobil ini. Kemudian nanti untuk perkara ini masih kita selidiki lebih jauh lagi. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan sejumlah saksi, kebakaran sedan ini diduga akibat korsleting listrik pada mesin. Sedangkan kerugian materi yang ditanggung pemilik kendaraan ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Handoko Kusumo, JTV. Pemirsa, memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2025, ribuan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia bersama Aliansi Gerakan Serikat Pekerja Jawa Timur akan mendatangi kantor Gubernur Jawa Timur. Diperkirakan masa aksi berasal dari berbagai daerah berjumlah 10.000 buruh. Memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, ribuan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia bersama Aliansi Gerakan Serikat Pekerja Jawa Timur akan mendatangi kantor Gubernur Jawa Timur. Mereka berasal dari berbagai kabupaten kota industri di Jawa Timur, yaitu Kota Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Lamongan, Tuban, Nganjuk, Jombang, Malang, Probolinggo, Jember, Lumajang, hingga Banyuwangi. Jumlah buruh ini diperkirakan mencapai 10.000 orang.
Sebelum menuju kantor gubernur, masa aksi dari berbagai daerah tersebut menuju titik kumpul utama pada pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Jalan Frontage Ahmad Yani, depan Royal Plaza dan Kebun Binatang Surabaya untuk Isoma. Selanjutnya mereka bergerak menuju kantor Gubernur Jawa Timur melalui rute Jalan Ahmad Yani, Wonokromo, Raya Darmo, Urip Sumoharjo, Basuki Rahmat, Embong Malang, Blauran, Bubutan, Kebon Rojo, hingga Jalan Pahlawan. Masa aksi secara bertahap sampai di kantor Gubernur Jawa Timur sekitar pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Khususnya di kota Surabaya, tentunya kami juga mengingatkan untuk peserta peringatan Hari Buruh Internasional yang akan memasuki kota Surabaya untuk menjaga situasi khususnya arus lalu lintas. Jadi untuk tertib ketika menggunakan arus lalu lintas, sehingga tidak mengganggu jalannya arus lalu lintas, mengganggu pengguna jalan yang lain ketika beraktivitas. Mari kita selenggarakan peringatan Hari Buruh ini dengan humanis, tanpa provokasi, dan tentunya kami berharap rekan-rekan buruh, rekan-rekan pekerja dapat melaksanakan peringatan Hari Buruh ini tanpa melakukan aksi-aksi anarkis dan melakukan aksi-aksi yang dapat memprovokasi. Untuk upaya pengamanan May Day, petugas gabungan dengan total 3.736 personil, 3.200 personil dari Polri dan sisanya dari TNI, Dishub, dan Damkar. Usro Indra, JTV. Menyambut Hari Buruh, ratusan warga bersama pemerintah Nganjuk menggelar doa bersama jelang Hari Buruh pada 1 Mei 2025, pemirsa. Acara istighosah ini ditempatkan di halaman kantor Desa Ngelundo, tempat kelahiran dan sekaligus makam tokoh pejuang buruh Marsinah. Sebanyak 300 warga desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro Nganjuk menggelar acara istighosah dan doa bersama pada Rabu malam jelang peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025. Istighosah ini ditempatkan di halaman kantor desa Ngelundo, tempat kelahiran sekaligus makam pejuang nasib buruh Marsinah. Warga melakukan doa secara khusyuk. Dalam gelar istighosah jelang May Day 2025 itu dihadiri Kepala Disnaker Nganjuk Samsul Huda, mewakili Bupati Nganjuk Marhen Jumadi. Melalui pembacaan istighosah pada malam hari ini, mudah-mudahan saudari kita Marsinah yang aslinya dari Ngelundo diberikan husnul khotimah. Mudah-mudahan semua amal dan ibadahnya semasa hidupnya diterima di sisi Allah, dan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam acara itu, masyarakat berharap agar pemerintah menjadikan sosok almarhumah Marsinah sebagai tonggak Hari Buruh Nasional dengan melihat jejaknya yang memperjuangkan hak buruh. Masyarakat ini setuju tidak Pak jika Pak Marsinah itu digelari sebagai pahlawan ini Pak? Sangat setuju. Sangat setuju. Saat ini masih sudah punya gelar itu belum Pak oleh pemerintah? Kalau saya pribadi kurang begitu tahu, tapi yang kita pahami Pak Marsinah itu sebagai pahlawan buruh itu kan mungkin lebih kepada internasionalnya ya daripada nasional pengakuannya. Berarti masyarakat mendukung Pak ya dengan ada Pak Marsinah menjadi gelar pahlawan buruh? Ya saya rasa sangat mendukung. Acara ini dimulai pada pukul 18.30 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Istighosah ini merupakan agenda rutin tahunan yang merupakan kehadiran pemerintah dalam giat Hari Buruh dan keberadaan tokoh buruh Marsinah. Ahmad Syarwani, JTV. Pemirsa, kami segera hadir dengan informasi keberangkatan jemaah calon haji dari Tulungagung dan Kediri. Tetaplah bersama kami di Jatim Awan.
ProSifa sudah terdaftar resmi di Badan POM dan memiliki sertifikat halal MUI, terbukti aman tanpa efek samping. Seminggu saya konsumsi rutin ProSifa, akhirnya bisa sembuh. Saya dulu sering mencoba produk-produk lain, tapi hasilnya tidak nyata seperti produk ProSifa ini. Ingin sehat? Minum ProSifa. Pemirsa, ratusan calon jemaah haji kloter 1, 2, dan 3 asal Tulungagung akhirnya diberangkatkan ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. 14 orang terpaksa tertunda keberangkatannya akibat terkendala visa yang belum turun. Jumlah jemaah calon haji atau JCH kloter 1, 2, dan 3 ini mencapai 872 orang. Jemaah dari Kabupaten Tulungagung diberangkatkan ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pada Rabu tengah malam menggunakan 22 armada bus. Keberangkatan jemaah calon haji ini dilepas oleh Bupati Tulungagung Gatut Sunuwibowo di halaman pendopo kabupaten. Rencananya seluruh jemaah calon haji akan masuk ke Asrama Haji Sukolilo secara bertahap mulai Kamis pagi hingga siang. Jemaah kloter pertama akan diterbangkan ke Arab Saudi pada Jumat pagi melalui Bandara Juanda. Kami teman-teman jamaah haji nanti bisa menempatkan diri dan menjaga kesehatannya dan bisa melaksanakan tahapan-tahapan rukun haji. Semoga para jamaah haji nanti bisa pulang ke tanah air tentunya dengan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Tulungagung, Muhammad Afif Fauzi menjelaskan bahwa jumlah jemaah calon haji telah sesuai daftar pelunasan haji. Jumlah jemaah yang semestinya berangkat melalui kloter 1 hingga 3 mencapai 886 orang. Namun 14 orang terpaksa ditunda karena belum menerima visa haji dari Kedutaan Besar Arab Saudi. Kemenak Tulungagung terus melakukan pantauan terkait penerbitan visa haji untuk 14 orang jemaah yang tertunda. Jika visa tersebut diterbitkan, maka 14 jemaah akan bergabung ke kloter 48. Cadangan nanti. Ada berapa Pak cadangan Pak? Cadangannya 82 itu nanti dimasuk di kloter 48. 48 kapan Pak itu berangkatnya? Insya Allah tanggal 15 Mei. Yang 11 jemaah calon haji yang visanya belum turun? Ya, nanti perkembangan saat ini gimana Pak? Sudah ada yang turun? Kita tunggu nanti. Nanti akan ada informasi lebih lanjut untuk yang visa belum jadi. Ada berapa Pak yang masih belum turun visanya Pak? Ada 14. Ada 14 Pak. Mereka tetap diberangkatkan atau menunda Pak? Ya, tetap berangkat nanti kalau visanya sudah jadi. Selain kloter 1, 2, dan 3, Tulungagung juga mendapat tambahan kuota sebanyak 82 orang yang diberangkatkan melalui kloter 48. Agus Bondan, JTV. Ya pemirsa, tak hanya Tulungagung, sebanyak 240 calon jemaah haji asal kota Kediri Kamis pagi diberangkatkan oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dari Gor Jayabaya menuju Asrama Haji. Jemaah calon haji kota Kediri masuk dalam kloter 3 embarkasi Juanda dan direncanakan berangkat Jumat siang. Sebanyak 240 jemaah calon haji asal kota Kediri yang diangkut dalam 6 armada bus akhirnya diberangkatkan dari Gor Jayabaya Kediri. Para jemaah calon haji kota Kediri terdiri dari 111 jemaah haji pria
dan 129 jamaah wanita. Pemberangkatan ini dilepas oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dan Wakil Wali Kota Gus Kowim beserta para pejabat Kemenak Kota Kediri. Rencananya jemaah calon haji ini berangkat menuju ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya lebih awal. Jemaah calon haji Kota Kediri sendiri masuk ke dalam kloter 3 embarkasi Juanda. Rencananya para jemaah calon haji akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari Jumat siang dari Bandara Juanda, Sidoarjo. Berangkatkan jemaah haji dari Kota Kediri sejumlah 240 orang. Sebelumnya juga saya sudah menitipkan pesan kepada beliau-beliaunya saling menjaga satu sama lain, tetap menjaga kesehatan karena memang dalam melaksanakan ibadah haji ini kan aktivitasnya padat. Dan kadang-kala calon jemaah haji ini beliau-beliau ini kadang-kala lupa. Yang sepuh-sepuh ini lupa untuk minum obat, vitamin, sehingga saya mengingatkan seluruh calon jemaah haji bisa saling melindungi, saling mengingatkan, dan juga untuk tetap menaati aturan-aturan yang ada di sana. Dari 240 jemaah calon haji, 12 jemaah yang tertunda berangkat karena visa hajinya belum keluar. Namun Kemenak Kota Kediri memastikan jika 12 jemaah tersebut akan berangkat menyusul pada tanggal 14 Mei mendatang. Karena ya visanya itu kan kalau visa itu kan urusan kedutaan. Ada jemaah yang rawan enggak? Kalau jamaah sudah mendapatkan rekomendasi dari Diknas yang berarti kan dari sisi kesehatan sudah tidak ada persoalan, artinya sudah doa secara fisik juga secara kesehatan karena sudah dapat rekomendasi dari Diknas ya sudah kesehatan berarti ya sudah dari sisi kesehatan tidak ada. Jemaah calon haji termuda dari Kota Kediri adalah Muhammad Ilham Anwaruddin 21 tahun dari Jalan Raya Bulurejo dan Adinda Bilqis Salsabila 21 tahun dari Jalan Kiai Botolangkat. Sementara jemaah tertua adalah Sitinah binti Samuri 85 tahun dari Jalan Kiai Haji Hashim Asyari dan Parmidi Tirto Pawilo dari Jalan Dorowati. Beni Kurniawan, JTV. Pemirsa, informasi tentang pantauan arus lalu lintas dari RTMC Polda Jatim dan Polres Jajaran bersama JTV akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Jatim Awan. Pas sekali Anda bersama kami karena bukan kami namanya kalau tidak ada solusi. Yang tadinya kakinya harus diamputasi, dia balurkan itu Blue 99, itu lama-kelamaan dalam 2 bulan sembuh. Di dalam suatu larutan yang kemudian dia menyerap ke dalam. Nah, dengan merangsang daerah-daerah yang merefleksikan semua organ tubuh, itu semua organ kedapatan manfaatnya. Langsung beli, langsung merasakan manfaatnya yang luar biasa. Ya pemirsa, untuk memberikan informasi arus lalu lintas di sejumlah daerah di Jawa Timur, RTMC Polda Jatim, Polrestabes Surabaya, Pasuruan, dan Polres Mojokerto bersama JTV akan menyampaikan laporan pantauan di sejumlah kawasan. Saat ini ada Brigadir Feby, anggota Ditlantas di RTMC Polda Jatim. Selamat siang, rekan Feby. Bagaimana pantauan RTMC Polda Jatim hari ini? Baik, terima kasih kepada rekan Mustika Ratna di studio. Selamat siang, dengan kami Brigadir Feby Panjaitan, melaporkan langsung dari RTMC di Ditlantas Polda Jawa Timur. Pada hari ini, Kamis 1 Mei 2025 pukul 10.52 waktu Indonesia Barat, kami akan melaporkan situasi terkini di wilayah Bundaran Waru. Bisa kita lihat bersama
untuk situasi arus lalu lintas di Bundaran Waru dari arah Sidoarjo menuju Surabaya pantau masih kondusif dengan pengamanan dari pihak kepolisian sehubungan dengan memperingati Hari Buruh atau May Day. Untuk arus lalu lintas sendiri terpantau lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2. Dan untuk selanjutnya, kami juga akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini di Simpang 4 Ngawi. Bisa kita lihat bersama bahwa pantauan arus lalu lintas tergolong aman dan kondusif, dan belum ada penampak terjadi peningkatan volume kendaraan memperingati Hari Buruh atau May Day. Demikian pantauan arus lalu lintas dari Bundaran Waru dan Simpang 4 Ngawi. Kami kembalikan kepada rekan Ratna Mustika di studio. Rekan Feby, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, selanjutnya tersambung dengan Bribka Aziz Mustafa, anggota Satlantas Polrestabes Surabaya di Simpang 4 Jalan Pahlawan, Pasar Besar. Rekan Aziz, silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Mbak Mustika. Siang ini dapat kami laporkan depan Gedung Gerhadi di Jalan Gubernur Suryo. Saat ini masih terpantau lancar untuk aktivitas massa belum nampak, dan juga untuk pengalihan arus nanti akan menunggu situasional. Demikian yang dapat kami sampaikan di depan Gedung Negara Gerhadi Jalan Gubernur Suryo. Ya, baik, terima kasih rekan Aziz atas laporan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita menuju Simpang 4 Tamandayu dengan Brigpol Siska Nirwana, anggota Satlantas Polres Pasuruan. Rekan Siska, silahkan dengan pantauan Anda. Baik, dengan kami Brigadir Siska akan melaporkan situasi terkini dari Simpang 4 Plumbon, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Yang saat ini kami berada di titik kumpul Serikat Buruh yang pada saat ini melaksanakan kegiatan jalan santai tadi pagi dan sudah selesai, dan acara ataupun kegiatan berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif. Dan tentunya kami sampaikan bahwasanya di Simpang 4 Plumbon saat ini terpantau situasi arus lalu lintas ramai namun tetap lancar dan kondusif. Berbagai kegiatan dilaksanakan di lapangan Plumbon Pandaan Pasuruan, diantaranya dengan jalan santai dan berbagai fasilitas layanan masyarakat juga dilaksanakan. Demikian yang dapat kami laporkan dari Simpang 4 Plumbon Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Demikian rekan Mustika. Baik, terima kasih rekan Siska atas laporan Anda. Selanjutnya kita menuju kawasan NIP dengan Brigpol Nova Rimah Claudia, anggota Satlantas Polres Mojokerto. Rekan Nova, bagaimana dengan laporan Anda? Silahkan. Iya, rekan Nova, ada kendala komunikasi di tempat kami sehingga kami tidak bisa mendengar suara Anda. Lanjut. Halo. Ini masuk. Oke, lanjut. Iya, baik, rekan Nova, silakan dilanjutkan dengan laporan Anda. Siap. Terima kasih, kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini di Simpang 3 NIP Ngoro Mojokerto terpantau ramai lancar. Untuk yang dari arah Pasuruan menuju arah Mojokerto terpantau ramai lancar, didominasi arus lalu lintas dari roda 4, dan yang dari arah Ngoro menuju ke Mojokerto juga terpantau ramai lancar. Saat ini kami berada di Simpang 3 NIP Ngoro Mojokerto, tempat titik kumpul para serikat buruh yang akan berangkat ke Surabaya. Untuk para serikat sudah berangkat pukul 10.15 waktu Indonesia Barat tadi, menggunakan 9 rombongan bus pariwisata dan 50 kendaraan roda 2. Kami laporkan untuk kendaraan yang menggunakan bus pariwisata melewati jalur arteri Porong
Dan untuk yang menggunakan roda 2 melewati jalur pasar ini menuju ke Jogja Sidoarjo. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami sampaikan dari Simpang 3 NIP Ngoro Mojokerto. Terima kasih, kami kembalikan kepada rekan Mustika. Baik, terima kasih rekan Nova atas laporan Anda. Dan pemirsa, kita kembali ke rekan Feby di RTMC Polda Jatim untuk memberikan himbauan kepada masyarakat terutama pengguna jalan. Rekan Feby, silahkan. Terima kasih. Kami menghimbau kepada masyarakat di wilayah Jawa Timur agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Untuk pengemudi roda 4, gunakan seatbelt atau sabuk pengaman. Dan untuk pengemudi roda 2, gunakan helm saat berkendara. Jangan lupa lengkapi surat-surat berkendara Anda. Pastikan kondisi badan dan kendaraan Anda dalam kondisi prima. Dan kami menghimbau agar kondusif dalam menyuarakan aspirasi untuk memperingati Hari Buruh dan tolak anarkisme. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan dari RTMC Atlas Polda Jawa Timur. Selamat siang, salam presiden. Terima kasih rekan Feby di RTMC Polda Jatim, rekan Aziz di Surabaya, rekan Siska di Pasuruan, dan rekan Nova di Mojokerto. Selamat bertugas dan salam presisi. Ya pemirsa, kami akan segera kembali dengan mantan buruh yang sukses dengan pembibitan ikan lele di Lamongan. Tetaplah bersama kami di Jatim Awan. Terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Tidak perlu ragu lagi. Mulai konsumsi Bionetra hari ini dan rasakan manfaatnya untuk membantu memelihara kesehatan mata Anda. Bionetra, solusi kesehatan mata. Bionetra, mata sehat, jernih melihat. Pemirsa, bagi mantan buruh di Margomulyo, Surabaya asal Lamongan ini, putus hubungan kerja atau PHK bukanlah menjadi musibah, namun menjadi semangat awal untuk membuka peluang usaha dan sukses. Keputusannya untuk menjadi peternak lele justru membuka lapangan usaha yang lebih baik. Dan informasi ini menjadi penutup kebersamaan kita dalam program Jatim Awan edisi hari ini, pemirsa. Mewakili kru yang bertugas, saya Mustika Ratna, pamit undur diri. Selamat siang, salam JTV, 100% Jawa Timur. Selamat Hari Buruh Internasional tahun 2025. Bagi Muhammad Imron, mantan buruh pabrik di Margomulyo ini asal desa Keduwul, Kecamatan Sukoda di Lamongan, putus hubungan kerja atau PHK bukanlah menjadi musibah. Usai menerima PHK, pria 37 tahun ini langsung secara bertahap belajar dan menerapkan ilmu dengan budidaya bibit ikan lele di rumahnya. Hasil ketekunannya selama beberapa bulan, Imron akhirnya berhasil panen dan menjual ribuan bibit lele dalam sehari. Bisa dibayangkan, hasil fantastis penjualan bibit lele selama seminggu bisa menjual hingga ratusan ribu bibit ikan lele. Soal harga, bibit ikan lele ini dijual secara bervariatif sesuai ukuran. Untuk ukuran 78 cm dibanderol harga Rp200 per biji. Untuk ukuran 67 cm dihargai Rp175 per biji. Dan ukuran 89 cm dihargai Rp200 per biji. Imron lebih memilih menjual bibit ikan lele daripada menjual lele konsumsi. Alasannya, ikan lele konsumsi memiliki jangka waktu panen yang cukup lama, yaitu hampir 3 bulan. Sedangkan untuk pembibitan, setiap hari akan terjual dan otomatis mendapatkan untung secara rutin. Hingga kini, bapak 4 anak ini telah memiliki 20 kolam bibit ikan lele dengan ukuran 4 meter kali 2 meter persegi.
Itu di PHK ya, karena semuanya produksi sepi, jadi kita dirumahkan. Jadi alternatif, walaupun kita dirumahkan, kita alih ke budidaya lele. Tapi sempat bingung juga Mas setelah di PHK gitu Mas ya? Iya, sempat bingung. Akhirnya kita ke pembenihan dan pembesaran, alhamdulillah jalan kok, bagus prospeknya. Terus ini sendiri kok nggak Mas, kok anuannya kok pembenihan Mas, bukan langsung yang besar-besar kayak gitu? Kalau pembenihan tuh perputarannya itu cepat, jadi perputaran duit itu cepat. Tiap hari ada pembeli, pasti ada duit nanti. Namun Imron tak menampik jika dirinya juga menjual lele konsumsi meski tak banyak. Ikan lele konsumsi dibanderol harga Rp20.000 per kilogram. Maka, Anda berminat banting setir untuk membuka usaha mandiri? Zulkifli Zakaria, CTV. mewarnai hidup dengan ramuan bernama getir, bagai jerata bersimpul hadir membangun di titik nadir. Sungguh kaderita adalah hak istimewa manusia. Tiada adakah yang mampu terbebas darinya, terkecuali menjadi bijaksana. Oi, kenapa kau ini? Kenapa wajahmu begitu sedih? Kenapa kawan, ada apa? Astagfirullahaladzim. Bang. Ada keluarga Tiang yang meninggal, Bang. Sudah 3 hari yang lalu. Dan Tiang baru mendapatkan kabarnya hari ini, Bang. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Begitulah kalau sudah sang pemilik waktu datang menentukan, tidak satu makhluk pun yang bisa menghindarinya.
Padahal keluarga Tiang ini orangnya sangat baik sekali, Bang. Baik sekali. Kawan, ada baiknya pula kau berbuat kebaikan, sehingga kebaikan yang pernah kau terima dari sanakmu itu dapat terekam abadi dalam jiwamu. Dan itulah cara engkau berterima kasih padanya, serta meminta maaf padanya. Nggih, Bang. Ada baiknya kalimat abang ini. Insya Allah Tiang akan mengundang Pak Zakaria untuk datang di acara 9 hari kematian saudara Tiang Niki, Bang. Iya. Mudah-mudahan dengan bekayatnya Pak Zakaria Niki akan menjadi doa pengiring yang baik bagi almarhum saudara Tiang Niki, Bang. Abang nanti datang juga lah ya, Bang. Insya Allah saya akan datang. Itu cara yang terbaik untuk memberikan penghormatan terakhir baginya. Terima kasih banyak Niki, Bang. Matur tampiasi atas semua masukan Abang. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal pada menyatakan percintaan atas mayit dan tersebut di dalam khabar. Aran menyebut nama disida Allah Subhanahu wa taala si maha asik maha demen ele ita pasal sebutang percintaan kesedihan okon mayit. Dan cerita daripada Nabi alaihissalam, barang siapa tiada sabar atas bahaya kematian, cerita le Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing sai le antara umatnya de arak sabar yang menghadapi si aran sakaratul maut no. Niscaya dibuatkan baginya satu rumah di dalam neraka. Pasti tepengaang sopok balik era okon dalam neraka sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Dan memici oleh Allah taala akan kuburnya. Allah Subhanahu wa taala nu sempitangnya kuburnya manusia derak sabar okon musibah kematian nu. Dan diceritakan pada pasal terdahulu bahwasanya kubur itu menyerunya pada tiap-tiap hari 5 kali. Sampun tercerita yang kon pasal sejuluan bahwasanya tanah kuburan nikah bersuara menggua ia kon sejelo niki 5 kali ya bersuara. Berkata ia, akulah rumah seorang diri, maka jadikan olehmu berjinak-jinak dengan membaca Quran. Aku ni bale mesak-mesak nengkajariang, aku bale mesak rameang, aku ni isi kuat-kuat di pada baca kitab suci Al-Quran. Dan akulah rumah kelam, maka terangkanlah olehmu akan daku dengan sembahyang malam. Aku ni balik petang, terangin jojoren aku ni, galangin aku ni isi kuat-kuat pada sembahyang okon tengah malam no.
Dan akulah rumah tanah, maka tanggungkan olehmu akan hamparan, yaitu amal yang saleh. Aku ni balai tanah, nengka jauang diri daripada sapak, yakni jadi sapak pada kon dalam kubur, yakni amal si bagus kulit pada sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akulah rumah segala binatang yang bisa, maka tanggungkan olehmu akan obat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Berjuta kata keluar dari mulut selama kita bernyawa. Kata sanggup mencipta luka, kata dapat menjadi telaga duka, pun mewujud dalam rupa angkara murka. Bukankah kata juga mampu menghadirkan cinta? Bukankah kata dapat mewujud segala cipta? Juga puja-puja berbentuk gitar. Kejahango jale idang amigo Indah sekali nada-nadanya ya. Iya Bang, terima kasih. Masuk melalui gendang telinga saya, bahkan sampai ke dalam hati sanubari saya. Sungguh luar biasa. Tadi itu ungkapan ini kepada si pembuat manik-manik dan baju Bang. Bukan hanya hasilnya saja Bang. Tapi ini lebih kepada proses dan kesungguhan hati si pembuatnya Bang. Ibarat kata itu Bang, delima ini media untuk kita mengungkapkan rasa syukur kita. Sungguh luar biasa nenek moyang kita mencipta seninya ya. Iya betul Bang. Nah, Abang masih mau mendengarkan ujaran cinta dari telima ini enggak? Tentulah. Saya merasa terhormat sekali mendengarnya. Ya, ini hari ini. Baik.
Shalom. Niku sing nengaran menpeng pelak tekalan hapudo padungatan. Dengan lawi kuda pude liro kusang ne nyual kale delo hapudo lunge. Ngaran kunem mejo batang lengo tetepu pite batang alang papi miri. Oi hulang asilan pakwe tepeng tekalan alang hipun pide pidung sayu pengnan terlewe kuidang pula. Julang ngasih lalu nuge pakote tame di pengtenangan tinggi alang meje urip pengnan alang meje nahangan lahang ngelurang mepan lanira jangil masyarakat. Lebih ku mengelulan tetame ti pengtenangan. Lebih lira kune pudung balung matan ni mejo aranuku temanku nak lihang nawa. Awin kem telok ni keleng senliwe shola kutuge ku temenuna arik lihang yue. Lebih kue nek sang kawaya shola ku kaja uku temenuna lihak awal. Inunan tuana tengaran temeng janaran kami tipeng tenangan penginuku taun udah lihang nawal. Oke pelawi kue dapude tepeng tuing tingang tile belhat kamat miwe
Pege delok cen liwe shola kutuge Huku temenuna lihang mure Sing kewaya shola kukaja Huku tak menliaring bayang Tengaran jan tele netira bolalo mapa do maring bayang widnunan kesekna tetenuku temenuna arek lihang nawa Sekarang ini saya mau tanya, talima itu apa itu sebetulnya? Nah, telima itu tradisi lisan dari masyarakat suku Kayan Mendalam yang isinya mengungkapkan rasa kebahagiaan serta kebersamaan, nasihat-nasihat dan pedoman hidup yang dituturkan dalam bentuk lantunan menggunakan bahasa kiasan. Itu dimainkannya untuk apa saja itu, Bu? Nah, telima bisa dilakukan dalam ritual maupun non-ritual. Misalnya dalam kegiatan syukuran, bisa juga diadakan waktu acara pernikahan, dan bisa juga dibawa waktu kita bekerja sebagai hiburan. Nah, Ibu dulunya belajar talima ini bagaimana? Jadi awalnya Ibu tuh nggak tahu apa-apa. Ibu orang selalu berada di dapur. Jadi wajar saja Ibu tidak tahu apa-apa. Karena Ibu tidak pernah bersama dengan orang-orang tua, belajar dengan orang tua. Yang Ibu bisa lakukan sekarang ini karena Ibu mendengar lantunan dari jauh, lantunan suara telima. Ibu sangat tertarik. Akhirnya Ibu melakukan telima tanpa syair. Kemudian baru Ibu mencari mempelajari syairnya sehingga Ibu bisa nelima sampai sekarang. Ya, jadi begini Bang, seperti yang dijelaskan Ine tadi, ini semacam anugerah. Karena telima ini kan tidak semua orang bisa membawakannya. Karena bahasa dalam bertelima ini yang digunakan itu bukan bahasa yang sehari-hari. Jadi bahasa yang kita pakai ini adalah bahasa kiasan dan dilakukan secara spontanitas oleh seorang yang bertelima. Nah, itu sangat sulit sekali gitu. Ya. Nah, kalau sekarang ini anak-anak muda sekarang apa mereka tertarik untuk belajar? Ya, kalau sekarang ini seperti ini kan kalau di kampung dia mengajarkan anak-anak. Jadi anak-anak itu dikumpulkan. Nah, beliau ini memberikan ini bahasa telimanya seperti ini nanti dipraktekkan oleh anak-anak. Nah, ya perlu kesabaran. Kan harapannya beliau ini ke depannya ada generasi penerus lagi untuk bisa membawakan telima ini gitu, Bang. Ibu menyukai telima karena ia selalu mengingatkan kita pada hal-hal yang baik dan indah dalam hidup ini.
Untayan indah manik kata yang kian hari kian langka. Tuturannya adalah ruang tumbuh bagi diri juga sesama. Maka tanyakanlah pada diri, seberapa luas samudra rasa untuk tulus mengapresiasi karya sesama. Dan sudikah kita mencipta ruang bertumbuh bagi sesama selagi kita bernyawa. budaya lestari. Mojo parit Singosari Kediri Ayo rek kuyuk makaryo Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% dominan Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantul mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur sok MC dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur